Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, tepatnya kitab Yesaya, dan kita telah sampai dalam pasal yang ke-38. Di episode terakhir, kita mempelajari pasal 37, dan kita belajar dari pasal itu tingkat keimanan Hizkia dinaikkan. Seperti setelah dia meminta untuk didoakan di awal pasal, kemudian dia sendiri berdoa di akhir pasal ini. Dan kita mengetahui bahwa Tuhan ada di saat dia menghakimi musuh, dan dialah pula yang melaksanakan hukuman ini terhadap musuh. Tuhan mempunyai wewenang untuk membuat keputusan dan melaksanakannya. Hari ini dengan anugerah Tuhan, di pasal 38 kita akan melihat Hizkia yang sakit dan menerima pesan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Apa yang dia lakukan? Bagaimana Tuhan ikut campur? Itulah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Jika Anda ingin mempelajari peristiwa ini, bukalah Alkitab Anda di Yesaya pasal ke-38 dan bergabung bersama kami. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai studi kita dalam beberapa saat, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah sampai pada pasal 38 yang merupakan bagian sejarah dalam kitab Yesaya. Ayat 1-3 berbunyi, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apa yang kita lihat dalam ayat-ayat ini, khususnya tentang kesedihan Hizkia, seperti ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia ketakutan dan berdoa. Faktanya bagian ini sangat kaya. Namun kalimat pertama yang perlu dibicarakan adalah pada hari-hari itu. Apa yang dimaksud dengan pada hari-hari itu? Artinya pada hari-hari dilema yang sama yang kita baca di pasal 37, di mana Sanherib, Raja Asyur dan Rabsyake yang sombong yang datang menghadapi Hizkia, jadi dia sudah dalam keadaan kesesakan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan berada di ambang kematian. Hal ini mengingatkan kita pada patah yang sering diulang-ulang, bahwa musibah dan kesusahan tidak datang sendiri-sendiri. Artinya baik Raja Asyur maupun Raja Teror, kematian datang pada waktu yang bersamaan. Kita dapat menyimpulkan hal ini dengan mudah karena Hizkia memerintah selama 29 tahun. Dan di sini dia mengatakan itu. Tuhan menambahkan 15 tahun pada umurnya, sehingga penyakit yang terjadi pada tahun 14 pada masa pemerintahannya, jika kita memeriksa pasal 36, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Kedua peristiwa itu terjadi secara bersamaan, dan itulah sebabnya ia berkata pada hari-hari itu. Itu luar biasa. Faktanya inilah yang memenangkan terhadap musuh dari luar, mengetahui bagaimana cara bertahan dari kematian yang mengancamnya. Ada masalah bangsa dan masalah pribadi. Solusi permasalahan bangsa adalah doa. Dan bagaimana dengan masalah pribadi? Solusinya juga berdoa.
Ini menunjukkan kepada kita seberapa jauh doa itu dapat menghasilkan keajaiban. Ada yang bilang bahwa doa di pasal 37 membuat Tuhan mengirimkan malaikatnya dari surga. Namun doa di pasal yang ke-38 mempengaruhi benda langit. Jadi matahari mundur 10 langkah yang bertentangan dengan logika dan juga nalar, tetapi Tuhan berada di atas akal dan di luar logika. Hizkia berduka karena dia tahu bahwa dia akan mati. Kenapa dia bersedih? Kematian melambangkan apa pada orang-orang percaya di Perjanjian Lama? Faktanya ada perbedaan besar antara penganut Perjanjian Lama dan penganut Perjanjian Baru. Dikatakan tentang orang-orang percaya Perjanjian Lama dalam Ibrani 2 ayat 14-15, mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bagaimana dengan kita? Tapi bagi kita, juru selamat kita, Kristus Yesus menghapus kematian dan membawa kehidupan dan keabadian melalui Injil. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Hal ini tidak terjadi pada orang percaya pada Perjanjian Lama. Mereka takut akan kematian, karena mereka tidak tahu di mana mereka akan pergi setelah kematian. Bagi kita, Kristus membawa kehidupan dan terang. Ini adalah hak istimewa orang-orang percaya Perjanjian Baru, yaitu gereja. Ya. Ayat 3 mengatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita ingat, Saudara Yosef, bahwa Kristus juga sudah dekat dengan kematian. Seperti halnya Hizkia di sini. Saya ingin kita membandingkan antara reaksi Hizkia dan reaksi dari Kristus. Faktanya Hizkia dalam pasal ini adalah simbol yang hebat dari Tuhan Yesus Kristus, setidaknya dalam 7 aspek. Tapi saya ingin menyoroti poin penting untuk dipertimbangkan. Kisah ini disebutkan dalam sebuah kitab nubuatan. Apa yang kita pahami dari ini? Dia ingin mengatakan bahwa kota ini akan diselamatkan di masa depan. Dan inilah yang banyak kita baca di bagian pertama kitab Yesaya. Tapi atas dasar apa Tuhan akan menyelamatkan kota Yerusalem? Dasarnya bukan sekedar orang yang akan mendekati kematian dan tidak mati. Tapi seseorang yang benar-benar telah melalui kematian. Ini bukanlah Hizkia. Hizkia tidak mati. Ada lagi orang yang karena kasih karunia Allah telah merasakan kematian untuk semua orang. Sungguh kata-kata yang sangat menakjubkan. Ayat 5 berkata, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Dasar penyelamatan kota tidak lain adalah orang yang mendekat dan melihat gerbang kematian, dan dia tidak mati, tapi dia adalah simbol dari orang lain. Yang tidak hanya melihat gerbang kematian, namun mati secara nyata. Dan dengan anugerah Tuhan merasakan kematian bagi semua orang. Mengingat Hizkia layak mendekati kematian, Ya. tetapi Kristus, dialah yang mengizinkan kematian mendekatinya ketika dia sedang melakukan pekerjaan penebusan. Benar. Dia berkata, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Juga dikatakan tentang Hizkia, kemudian menangislah ia dengan sangat, dan tentang Kristus di Getsemani, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kita dapat membuat perbandingan antara Kristus dan Hizkia hanya untuk mengetahui betapa kayanya firman nubuatan. Iya, silakan agar kita semua mendapatkan Hal manfaatnya. pertama adalah Hizkia pada waktu itu berusia sekitar 30 tahun. Dia mengatakan tentang hal ini di ayat 10, aku ini berkata dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Ketika kita baca Mazmur 102, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Jadi Hizkia berumur sekitar 30 tahun dan Kristus juga berumur sekitar 30 tahun. Ini kira-kira separuh hidup. Ini adalah poin pertama. Poin kedua adalah bahwa Hizkia adalah seorang yang saleh. Dia berdoa sambil berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apapun yang baik di matamu. Dan kita tidak melupakan kata-kata Kristus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Ketika dia berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Poin ketiga adalah Kristus berdoa, dan di sini kita membaca bahwa Hizkia berdoa. Pada hari-hari manusianya, Kristus mempersembahkan korban
doa dan permohonan dengan tangisan dan air mata yang nyaring kepada Dia yang mampu menyelamatkan dari kematian. Hizkia berdoa dan menangis, dan Kristus juga berdoa di Getsemani, dan pada masa dagingnya Kristus sering menangis. Jika kita melanjutkan, kita akan menemukan bahwa 2 Raja-Raja pasal 20 memberitahu kita tentang tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada Hizkia bahwa dia akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Kita tahu bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Poin nomor 6 adalah bahwa Hizkia menghabiskan sehari-harinya dalam pujian. Dan Kristus setelah kebangkitan dari kematian berkata, "Aku akan memasyurkan nama-namamu kepada saudaraku dan muji-muji engkau di tengah-tengah jemaah." Dan terakhir, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya, dan Kristus mengajar kita banyak hal, dan Ia tetaplah menjadi guru kita setelah Ia mati dan bangkit kembali. Sebenarnya aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi Benar. perintahmu luas sekali. Benar. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pada pasal sebelumnya, ada dilema nasional, kematian bangsa. Dan di sini ada dilema pribadi, kematian sang raja. Namun, dalam kedua kasus tersebut, doa menggerakkan tangan yang menggerakkan alam semesta. Dan pada mulanya, doa Hizkia menggugah bidadari yang ada di surga. Dan di sini, doa mempengaruhi benda-benda di langit, di mana di balik bayangan itu ada simbol penundaan penghakiman yang akan menimpa Yehuda. Kita tahu bahwa Tuhan menambahkan 15 tahun pada kehidupan Hizkia sebagai hasil dari doa Hizkia. Apakah ini berarti doa mengubah pikiran Tuhan? Ini sebuah pertanyaan penting untuk diulangi. Sebenarnya saya ingin mengatakan ini dengan cara sebaliknya. Doa memenuhi kehendak Tuhan, tidak mengubahnya. Tuhan ingin memenuhi kehendak-Nya, namun Dia menunggu kita untuk mencari kehendak ini agar Dia dapat memenuhinya. Artinya, jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, Dia mendengarkan kita. Izinkan saya bertanya, mungkinkah Hizkia meninggal pada usia ini? Saya berbicara dalam istilah manusia. Ini tidak mungkin. Mengapa? Sebab sampai saat ini belum ada pewaris tahta Daud. Dan tentu saja tidak mungkin hal itu tidak terjadi ahli waris dari keluarga Daud. Ketika Tuhan menambahkan 15 tahun pada umur Hizkia, putranya Manasye lahir 3 tahun kemudian. Nyatanya, ketika Manasye memerintah, dia berumur 12 tahun. Yang berarti setelah doa Hizkia, pewaris tahta Daud telah lahir. Jadi tidak mungkin saya berbicara dalam istilah manusia bahwa Hizkia akan mati. Tapi Tuhan menginginkannya untuk menjadikan Hizkia sebagai simbol yang baik Tuhan Yesus Kristus. Jika Hizkia mati pada waktu itu, ia tidak akan punya keturunan. Seolah-olah Kristus jika dia mati di tengah-tengah harinya, dia tidak akan mempunyai keturunan. Namun apa yang terjadi setelah dia mati dan bangkit? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut bukan hanya 15 tahun. Tapi hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jika Hizkia tidak mati, tapi Kristus mati. Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun, tetapi Kristus tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dalam kasus Hizkia, matahari telah berbalik arah, artinya siang hari diperpanjang. Adapun Kristus, kegelapan telah menguasai di tengah hari, artinya ada kegelapan di siang hari. Jadi, secara logika mustahil bahwa Hizkia mati karena tidak ada ahli waris. Tidak. Saya pikir ada nubuatan tentang Yosia yang akan lahir dari Manasye di kemudian Tepat. hari. Tulisan tentang kisah Hizkia dan Ya, Manasye. dalam 1 Raja 13. Baiklah, jadi nubuatan yang diwahyukan menyebutkan tentang Yosia yang akan dilahirkan dari keturunan dari Daud, yang akan datang untuk mewarisi dan mendirikan kembali kerajaan dan memulai sebuah kebangkitan. Jika saya bertanya, mengapa orang ingin doa mengubah kehendak Tuhan? Ini seperti bahasa iblis sejak awal. Apakah kehendak Tuhan tidak sesuai standar yang baik, jadi saya harus mengubahnya dengan doa saya? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan punya kehendak terbaik mengenai kita. Kita yang mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri karena jauh dari Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik, tapi iblis ingin menipu kita bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan kecuali dirinya sendiri. Dan jika kita mohon padanya dengan rendah hati, mungkin Dia akan menerima untuk mengubah pikirannya dan memberi kita kebaikan. Padahal faktanya justru sebaliknya, Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kita dan kita mengiyakannya dengan cara menjauh darinya. Jika kita ingin keluar
Dengan pelajaran praktis tentang pendekatan kita kepada Tuhan dalam doa, bagaimana seharusnya kita berdoa? Dalam semangat yang mana seharusnya kita berdoa agar doa kita selaras dengan pikiran dan kehendak Tuhan? Ya, setidaknya ada dua hal yang perlu disoroti. Pertama, kita harus berdoa sesuai dengan kitab suci. Jika doa kita bertentangan dengan Alkitab, Tuhan tidak akan menjawabnya. Poin kedua adalah jika kita tidak yakin dengan apa yang kita minta, kita harus mengatakan kepadanya, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kita memprioritaskan kehendak Tuhan karena kita tahu itu memang terbaik. Hal itu dikatakan pada saudari yang sudah mendekati hari akhir adalah bagaimana jika Tuhan bertanya kepadamu, apakah kamu lebih memilih mati atau hidup? Dia menjawab, saya akan minta Tuhan untuk memilih apa yang lebih baik dari saya. Sekali lagi dari tanya, bagaimana jika dia menyerahkannya sesuai keinginan Anda? Dia menjawab, sekali lagi saya akan mengembalikannya sesuai kehendaknya, memberitahu dialah yang mengetahui apa yang lebih baik bagiku. Sebenarnya, ini adalah suatu kepercayaan yang indah kepada Tuhan. Saya berharap kita memiliki kepercayaan yang besar pada Tuhan saat kita mendekat kepadanya dalam doa. Oke. Saudara Yosef ayat 9-14 menggambarkan kesusahan dan kebingungan raja ketika diberitahu bahwa dia akan mati. Dan kemudian ayat 15-20 menggambarkan reaksi dan rasa terima kasihnya kepada intervensi dari Tuhan dengan menambahkan 15 tahun dalam hidupnya. Mohon ceritakan pada kami tentang perasaan batin Hizkia. Di awal pasal dia berdoa dan menangis, tapi di sini Alkitab menggambarkan perasaan batinnya. Mohon beritahu kami tentang hal itu. Ada sebuah ayat yang bagus yang saya suka, ayat 12 yang berbunyi, seperti tukang tenun yang menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Ada yang bilang bahwa saat penenun menjahit jas, dia bekerja dari luar ke dalam. Dan jika orang yang naif bekerja seperti itu, dia akan pertimbangkan bahwa bahan kain itu telah rusak. Namun, setelah penenun menyelesaikan pekerjaannya dan mengembalikan jas itu ke posisi yang benar, itu terlihat indah. Tuhan itu seperti penenun. Dia bekerja luar dalam. Tapi ketika mencapai surga, kita akan melihat posisi yang tepat. Kita akan menyadari betapa hikmat Tuhan sangat memihak kita di dalam segala hal. Jadi, mungkin Hizkia awalnya kesal dan tidak bisa mengerti, tapi kemudian dia mengerti karena setelah itu dia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saya menyukai frase yang ia katakan ketika ia merasa tertekan di akhir dari ayat 14. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang diungkapkan di sini mengenai orang yang berdoa mendekati Tuhan? Ungkapan yang baru saja Anda sebutkan, pemerasan terjadi kepadaku, mengingatkan saya pada Kristus. Bagi dialah segala kemuliaan yang dilambangkannya adalah Hizkia. Dia berkata dalam Mazmur 69, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Tentu saja doa Kristus adalah contoh sempurna. Tapi seperti yang Anda katakan, siapapun yang beriman melewati kesulitan dan mencari Tuhan dalam kesusahannya, berkata pemerasan terjadi kepadaku. Tuhan bagi dia segala kemuliaan tidak akan meninggalkan dia. Tetapi di dalam kesesakan engkau beri kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi ketika kita berdoa di tengah kesusahan, Tuhan bagi dialah segala kemuliaan, membawa kita keluar dari kesusahan ke tempat yang luas di mana tidak ada pengekangan. Jika berkenan, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ada ungkapan yang menarik perhatian saya pada pasal ini. Ayat 17 mengatakan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Apakah Tuhan punya punggung untuk mengangkat dosa-dosa kita? Pertanyaan yang penting, silakan. Saya punya jawaban ganda. Jika kita mempertimbangkan arti harafiahnya, Tuhan tidak mempunyai punggung dan wajah. Ini adalah ekspresi serupa disebutkan dalam kitab Mazmur pasal 50 ketika Tuhan menegur orang fasik dengan mengatakan dan mengesampingkan firman-Ku. Artinya kamu tidak menghormati kata-kataku. Ketika Tuhan melemparkan sesuatu ke belakang punggungnya, ini berarti dia tidak akan melihatnya lagi. Sedangkan jika dia menghadapkannya seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90, engkau telah menempatkan kesalahan-kesalahan kami di hadapanmu. Ini berarti Anda menganggap kami bertanggung jawab atas setiap dosa, tapi kamu telah membuang semua dosaku ke belakangmu. Artinya, seolah-olah dia tidak melihat mereka. Tapi jika saya menjawab dia yang mencemooh mengatakan bahwa Tuhan tidak punya punggung, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ketika Tuhan buang segala dosa kita ke belakang punggungnya, ini berarti dia melemparkan mereka ke tempat yang tidak ada? Ini tidak masalah.
Sebenarnya Tuhan membuang dosa-dosa kita ke tempat yang tidak ada sama sekali, dalam artian bahwa mereka tidak ada lagi sejauh timur dari barat. Dialah yang menghapuskan pelanggaran kami. Aku telah menghapuskan pelanggarmu seperti awan dan dosa-dosamu Seperti seperti kabut. Dia membuang itu semua sepenuhnya dari kita. Dan ini adalah jaminan bagi saya dan Anda serta pemirsa yang percaya kepada Tuhan dan pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Benar. Oke. Saya akan beralih ke bagian terakhir, Saudara Yosef. Ayat 21, sekarang Yesaya telah berkata, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Pemulihan dengan kue ara. Apakah kue ara menjadi alasan kesembuhan? Mengapa kue ara? Apa maknanya? Jelaslah bahwa Hizkia berdoa, Yakobus berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan Akan orang yang menghemat. sakit. Sebenarnya Tuhan menjawab doanya. Tetapi, pasal yang sama yang berbunyi doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit, tidak membatalkan penggunaan media yaitu urapan dengan minyak. Ini ada di surat Minyak Yakobus. dalam Yakobus 5. Mewakili media pemulihan. Hari ini kita menggunakan obat-obatan dan pada saat yang sama kita berdoa. berdoa. Tidak ada kontradiksi antara ini dan itu, karena di sini meskipun Tuhan sudah memerintahkan kesembuhan dan menambah 15 tahun umur dari Hizkia, tetapi dia menganjurkan untuk menggunakan kue ara. Jadi dari aspek literal ada baiknya kita melakukannya, jangan menjadi ekstremis secara spiritual dan mengabaikan penggunaan obat. Karena Tuhan di sini memerintahkan Hizkia ambil sepotong buah ara dan oleskan pada bisul supaya sembuh. Padahal kesembuhan itu dilakukan melalui doa. Ada juga aspek kenabian yang indah. Ketika Tuhan datang mencari buah, tetapi dia tidak menemukan apapun kecuali daunan. Pohon ara yang Pohon menumbuhkan ara daun yang tanpa buah. menghasilkan daun tapi tidak menghasilkan buah. Yohanes Pembaptis sejak awal pelayanannya berkata pada mereka, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah Bapa kami. Dan ketika Tuhan telah datang, dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Pohon yang tidak berbuah. Namun di sini, pada akhirnya mereka akan menghasilkan buah ara, buah yang manis. Ini menggambarkan situasi kaum sisa di masa depan. Tidak hanya mereka akan memiliki penampilan di luar, daun-daun, tetapi akan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Buah yang Hizkia ungkapkan di sini dengan menangis, dan bangsa ini di kemudian hari akan menangis dan berduka bagi Kristus ketika mereka akan melihat dia. Dan berdasarkan pertobatan dan duka, keselamatan dan pemulihan akan datang. Jadi pemulihan Hizkia di sini mewakili pemulihan negara yang kembali di masa depan, Benar. dan tandanya bangsa sudah pulih dan kembali kepada Yehova, Kristus, adalah kue buah ara yang merupakan lambang berbuahnya bangsa. Dalam Alkitab diumpamakan dengan pohon ara yang sekarang tidak berbuah, tapi di masa depan akan membuahkan hasil. Benar. Tuhan berkati, Tuhan kami sangat berkati. menikmati belajar bersama Anda. Kita Terima rangkum kasih. episode ini bersama hadirin. Silakan. Dalam episode hari ini kita mendengar tentang persamaan dan perbedaan antara Kristus dan Hizkia mengenai kematian. Adakah seseorang yang bisa menjabarkannya kembali? Hizkia berusia sekitar 30 tahun dan Kristus hampir serupa umurnya. Hizkia adalah orang yang saleh dan begitu pula juga dengan Kristus karena dia berkata kepada ayahnya bahwa dia telah memuliakan dia di bumi. Hizkia adalah orang yang suka berdoa dan Kristus juga biasa berdoa sebelum apapun yang dia lakukan di bumi. Dan berdoa di Getsemani. Dia berdoa di Getsemani. Dan Hizkia hendak pergi ke rumahnya setelah Pada hari ketiga setelah setelah kesembuhannya. Tuhan menyembuhkannya dan Kristus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Hizkia mulai memuji Tuhan setelah mengalami kesembuhan. Dan Kristus juga setelah kebangkitannya mulai memuji. Baik, Saudara Yosef. Benar. Satu hal yang tersisa bahwa dalam kasus Hizkia, matahari berbalik, jadi hari diperpanjang. Tetapi ketika Kristus disalib, kegelapan terjadi di tengah hari. Bagaimana menurut Anda? Itu bagus. Oke, Namun Hizkia juga belum mati pada saat itu. Namun Kristus karena kasih karunia Allah telah merasakan kematian. baik. Kita membahas pertanyaan yang sangat penting
Dalam episode ini, apakah doa mengubah pikiran Tuhan selama Tuhan menjawab doa Hizkia dengan menambahkan 15 tahun dalam hidupnya? Doa tidak mengubah kehendak Tuhan. Ia memiliki kehendak yang baik, yang berkenan dan sempurna bagi kehidupan kita, dan Ia ingin kita mencari kehendak ini dan berdoa agar kita memenuhinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kehendaknya baik dan sempurna, dan kita harus selaras dengan Tuhan di dalam doa kita. Saudara Yosef? Ya, benar. Baik, saya punya pertanyaan terakhir tentang cara pemulihan. Melalui kue ara yang disebutkan pada akhir pasal ini, apakah artinya? Artinya kita harus menggunakan media yang biasa seperti obat-obatan selain doa. Karena Tuhan menggunakan juga hal-hal seperti ini untuk pemulihan. Seperti yang disebutkan dalam surat Yakobus. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kita berdoa dengan penuh kepercayaan di dalam Tuhan, tetapi kita juga menggunakan sarana medis apapun yang tersedia. Benar? Ya, kita percaya doa 100%, namun bukan berarti kita tidak menggunakan sarana yang ada. Kristus sendiri berkata, orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi mereka yang sakit. Maka dia menyetujui konsultasi dokter. Kita sekarang memiliki pertanyaan tingkat lanjut. Kue buah ara dalam kisah Hizkia secara nubuatan merujuk pada apa? Michael? Ketika Kristus berada di bumi, dia mencari buah. Tetapi ia tidak menemukannya di pohon ara. Pertobatan dari Hizkia di sini melambangkan pertobatan bangsa-bangsa di masa yang akan datang. Setelah itu mereka akan berbuah. Dan kue buah ara itu mengacu pada hal tersebut, buah dari pohon ara yang telah membawa kesembuhan. Dan inilah yang akan terjadi di masa depan. Luar biasa sekali, terima kasih. Sempurna. Tuhan memberkati Anda, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير مسح الدمع سكيبا من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.